Halo semuanya, selamat datang di video kami kali ini. Nah, kita semua kan sudah pada tahu nih, hewan yang sering bunyi dan bernyanyi di malam hari. Pasti sudah tidak pada asing kan? Ya, betul. Dia adalah hewan jangkrik. Nah, kalian tahu nggak sih, bahwasanya jangkrik ini banyak sekali memiliki keunikan tersendiri. Mulai dari suaranya yang khas, perbedaan antara jantan dan betina, dan yang ketiga itu adalah pemanfaatan bagi pakan maupun untuk sumber protein bagi kita manusia. Nah, di video kali ini juga kami akan menjelaskan sistem peternakan pada jangkrik Pak Bobby. Ikuti keseruan video kami. Let's go. Pada penjelasan pertama, saya akan menjelaskan klasifikasi pada jangkrik. Jangkrik termasuk kingdom Animalia, filum Arthropoda, kelas Insecta, ordo Arthroptera, famili Grylidae, genus Gryllus, spesies Gryllus. Nah, pada peternakan jangkrik ini, Bapak Bobby memelihara jangkrik jenisnya yaitu jangkrik madu atau bisa disebut juga Gryllus mitratus. Halo semua, kalian ada yang tahu nggak sih beda jangkrik jantan dengan jangkrik betina? Sini kita lihat. Kalau di sini tuh banyak banget ada jangkriknya. Pasti kalian bingung mana jangkrik betina dan jangkrik jantan. Ini, nah ini yang saya pegang ini itu jangkrik betina. Kenapa jangkrik betina? Karena dia di sini ada ovipositor atau alat kelaminnya. Dan jangkrik betina ini juga dia mempunyai badan yang lebih besar daripada jangkrik jantan. Selanjutnya ini adalah jangkrik jantan. Lihat, dia kan berbeda nih sama jangkrik betina tadi. Dia cuma mempunyai dua di belakangnya atau dua ekornya. Nah, jangkrik jantan ini dia juga ukurannya lebih kecil dari betina tadi. Dan jangkrik jantan ini dia punya suara nyaring daripada yang betina tadi. Nah, di sini saya akan menjelaskan nih mengenai anatominya. Di sini tuh dia ada caput atau kepala. Nah, di caput ini dia ada mata majemuk dan ini ada antena. Lalu dia ada toraks nih atau bagian dada dan abdomen atau perut. Nah, kalian tahu nggak sih kenapa Bapak Bobby memilih jangkrik madu untuk dibudidayakan? Jawabannya yaitu karena jangkrik madu ini memiliki keunggulan dapat cepat dipanen dalam waktu 30-45 hari, tahan terhadap penyakit. Setelah itu dia juga produktif dalam bertelur. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa saja sih pakan-pakan yang ada pada peternakan Bapak Bobby ini. Yang pertama itu ada pur atau yang disebut dengan pakan komplit. Cara pemberian pakan komplit ini dilakukan dengan cara penaburannya ke setiap papan yang ada di setiap kandang. Selanjutnya itu ada batang singkong. Batang singkong ini diberikan hanya kepada ternak jangkrik yang sudah dewasa saja. Tetapi kepada anakan jangkrik itu sendiri, Bapak Bobby memberikan batang singkong yang seperti ini. Seperti ini. Selanjutnya kita masuk ke bagian minuman. Bapak Bobby memberikan minuman kepada ternak jangkrik itu dengan menggunakan alat ini atau biasa disebut dengan sprayer. Cara pemberian minuman tersebut, Bapak Bobby memberikannya tergantung pada suhu ruangan yang ada di kandangnya. Jika suhu udaranya panas, Bapak Bobby menyemprotkannya cukup 3-5 kali saja, tetapi jika suhunya rendah, Bapak Bobby cukup menyemprotkannya 2-3 kali penyemprotan saja. Sekian dari penjelasan saya, terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan sistem perkandangan yang ada di peternakan jangkrik milik Pak Bobby, yaitu jumlah kandang yang berada di sini berkisar
30 box, yang dimana ukuran dalam satu box itu memiliki panjang 240 cm dan lebar 160 cm dengan tinggi 60 cm, dan di dalamnya diberikan tempat telur bekas supaya jangkrik yang di dalamnya bisa bersembunyi dengan nyaman. Dan di pinggiran dinding dalam kandang ini diberikan selasi ban agar jangkrik yang di dalamnya tidak keluar. Dan untuk penutup yang digunakan memakai besi, kawat besi, supaya menjaga sirkulasi udara yang ada di kandang ini. Lalu untuk lahan yang dipakai dengan ukuran panjang 18 meter dan lebar 17 meter. Halo semua, di sini saya akan menjelaskan permasalahan yang ada di peternakan Pak Bobi. Seperti hama, contohnya itu kayak semut, laba-laba, dan tikus. Nah, cara Pak Bobi mengatasi hama seperti semut itu dia meletakkan oli di bagian kaki kandang agar semut-semut itu tidak bisa naik ke atas. Lalu untuk mengatasi hama seperti tikus ataupun laba-laba, dia menggunakan jaring ataupun kawat seperti ini agar hama tersebut tidak bisa masuk ke dalam untuk memakan jangkrik. Terima kasih. Untuk pembibitan, Bapak Bobi memilih indukan yang tidak cacat, sehat, dan aktif. Diletakkan, betina dan jantan diletakkan di dalam satu box yang sama. Dan media penetasannya yaitu diletakkan nampan berisi pasir seperti ini. Setelah 3 hari sekali, pasir ini disaring dan dihilangkan pasirnya. Setelah itu, telur diletakkan di mangkok ini. Nah, dari hasil observasi ke peternak penjelas ini, kita dapat menyimpulkan bahwasanya beternak jangkrik madu itu tidak sesulit yang kita pikirkan, yang dimana kita menggunakan penerapan peternak jangkrik yang dilakukan oleh Pak Bobi saja dengan metode sederhana yang kita jelaskan di dalam video ini, kita sudah dapat memperoleh keuntungan sekitar jutaan, ratusan, bahkan puluhan ribuan per minggu atau bulan, tergantung kapasitas ternak yang kita miliki. Yang dimana juga kita tahu bahwasanya harga pasaran jangkrik ini cukup lumayan loh, sekitar harga per kilonya itu 40.000 per kilo. Jadi buat kita generasi Gen Z, jangan ada rasa malu yang namanya beternak. Ingat, tujuan utama itu adalah cuan. Terima kasih. Nah, untuk mengenai analisis biaya ternak jangkrik Bapak Bobi, terdapat biaya variabel dengan total 1.150.000 dan untuk biaya tetapnya dengan total 1.450.000. Lalu untuk biaya operasionalnya dengan total 2.600.000. Jadi total pendapatan bersih Bapak Bobi sekitar 2 juta untuk setiap bulan. Kepada Bapak Bobi. Nah, sekian dari hasil video kami. Kami juga mengucapkan kepada pemilik ternak yaitu Pak Bobi yang telah memberikan waktunya untuk menjelaskan dan mengajari kami sistem beternak jangkrik madu. Lebih kurang dari video kami ini, kami meminta maaf. Sekian dan terima kasih. See you.